Annyeonghaseyo, jumpa lagi kita dengan emak-emak K-popers di channel Virginia Otosaike. Dan ini part 2. Ini part 2 ya dari video saya sebelumnya. Kita akan lanjut 10 pertanyaan lagi guys. Masih panjang perjalanan ini. Saya tidak punya uang, tapi saya bisa membantu dengan cara seperti ini. Oke? Pertanyaan pertama di part 2. Kegiatan fangirling apa yang biasa kakak lakukan? Kegiatan fangirling apa yang biasa saya lakukan? Kalau dulu itu saya suka ada gathering, ada pertemuan, ada acara-acara dance cover di Manado. Saya suka pergi dengan teman-teman saya ke sana ya untuk mengikuti acara tersebut. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak ada ya, sudah jarang lah. Apalagi pas corona ini sudah tidak ada sama sekali acara-acara seperti itu. Tapi memang saya sejak sebelum menikah pun memang sudah stop ya untuk pergi-pergi dengan teman-teman K-pop di acara-acara K-pop. Tapi saya bentuk fangirling yang saya lakukan itu ya menonton video-video mereka di YouTube misalnya. Ya cuma itu, streaming aja. Cuman itu doang guys. Dan ketemu teman-teman yang emang udah deket ya, teman K-pop yang emang udah deket, yang udah rutin ketemuan itu pasti adalah dalam 1 bulan itu adalah 1 kali ketemu. Tapi sekarang sudah tidak guys, karena lagi PPKM. Dan saya tidak pernah pergi ke konser ya guys. Sorry, I don't have money. Maka dari itu menurut kakak sendiri, fangirl itu apa? Fangirl itu apa? Fangirl itu kan bahasa Inggris ya. Fan, penggemar. Girl itu gadis penggemar. Dalam dunia K-pop, fangirl itu yang seorang fans perempuan yang menyukai idol K-pop. Semacam ya penggemar aja, yang penggemar kayak penggemar idol K-pop. Apalagi? Pertanyaan ketiga. Bagaimana tanggapan kakak tentang seseorang yang masih melakukan fangirling di saat ia sudah menikah? Saya sih nggak masalah ya, yang masih melakukan kegiatan misalkan nonton drakor lagi, nonton konser online misalnya, atau mengeluarkan uang untuk fangirling itu. Saya merasa sah-sah aja sih kalau mereka mampu ya, kalau mereka punya untuk menyalurkan hobi mereka. Dan yang sudah menikah pun tidak masalah, asalkan suaminya mengizinkan ya guys. Kalau seandainya suami tidak merestui, ya janganlah. Setidaknya saling berkomunikasi ya, suami dan istri. Apa yang kalian suka, apa yang tidak suka itu dikomunikasikan agar tidak menjadi permasalahan. Misalkan istrinya masih suka alay-alay, teriak-teriak opa-opa, dan suaminya dibiarkan begitu, janganlah. Harus dikomunikasikan ya kalau sudah menikah. Kalau saya sendiri dengan suami itu memang tidak pernah ada pertentangan dalam hal hobi, karena dia juga suka sepak bola, saya suka K-pop, dan saya juga tidak alay yang menyukai K-pop ya guys. Jadi kita aman-aman saja. Jadi menurut saya fangirling itu sah-sah aja asalkan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan keluarga, dan Anda mampu untuk melakukannya. Karena fangirling sangat mahal guys. Untuk orang-orang tertentu ya. Kalau untuk saya murah lah, streaming aja. Kuota kan murah juga. Apakah ada perbedaan tanggapan dari suami kakak saat kakak menjadi seorang fangirl sebelum menikah dan saat kakak menjadi seorang fangirl setelah menikah, jika ada apa perbedaannya? Nah, sebelum menikah dulu, dia itu seperti teman-temannya, suka membuli saya. Bilang homo lah. Saya suka homo. Saya suka cowok-cowok yang suka make up. Nah, K-pop ini kan dulu itu selalu diidentikan dengan kata homo. Padahal para idol K-pop sudah banyak yang menikah. Jadi intinya perbedaannya, dulu itu dia suka begitu ya, suka membuli saya. Tapi sekarang
Dia itu kan sudah suka nonton drama Korea ya, jadi dia sudah tidak, dan apalagi idol K-pop sekarang kan sudah umum ya di Indonesia, jadi sudah tidak ada semacam pertentangan, itu sudah tidak ada. Kalaupun ada mungkin itu di kalangan-kalangan tertentu. Kalau di antara saya dan suami itu sudah tidak ada pertentangan ya. Jadi perbedaannya, dulu dia agak suka membuli, tapi sekarang sudah tidak. Apakah orang-orang di sekitar kakak juga mempermasalahkan kesukaan kakak terhadap K-pop? Kalau mempermasalahkan, mungkin ada beberapa orang yang mempermasalahkan, tapi cuman sampai sebatas komentar pedas, tidak yang sampai ya itu umum lah adalah orang-orang seperti itu yang tidak pro K-pop. Jadi dia misalkan bilang saya tidak K-pop itu inilah, K-pop ini itulah yang negatif, tapi saya biasa saja ya. Kalau sekarang sih udah nggak seperti dulu ya, udah yang santai-santai aja. Gimana ya, anak-anak kecil saja semuanya suka BTS. Ya enggak? Lanjut. Menurut kakak, bagaimana kehidupan kakak saat kakak sudah meyakinkan suami dan orang-orang di sekitar kakak bahwa menjadi seorang fangirl tidak berdampak negatif? Pada dasarnya sudah banyak saya tidak meyakinkan mereka, dan saya tidak berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa K-pop ini tidak berdampak negatif, karena kan pemikiran orang itu kan berbeda-beda. Bisa saja K-pop berdampak negatif untuk beberapa orang, tapi dalam hal ini saya pribadi tidak ada hal-hal negatif yang terjadi di dalam kehidupan saya karena K-pop, tapi malahan lebih banyak hal positif. Jadi untuk hal seperti itu saya tidak perlu meyakinkan mereka. Ya, hidup ya seperti ini saja. Sukai apa yang kamu sukai, ya yang kamu nggak sukai ya diam aja, nggak usah protes karena itu kesukaan orang lain. Saya juga tidak memprotes apa yang menjadi hobi orang lain ya, tapi saya hanya mengambil hal positifnya saja. Apakah suami kakak terpengaruh dan jadi ikut-ikutan senang terhadap suatu hal yang berhubungan dengan K-pop? Ada beberapa hal yang membuat dia tertarik dengan K-pop, tapi bukan yang tertarik seperti saya yang memang lumayan fanatik ya kalau mau dibilang. Yang suka-suka aja gitu, misalkan nonton Blackpink atau, tapi dia kalau idol K-pop enggak yang suka-suka banget. Dia sukanya drama Korea. Dia nonton drama Korea yang judulnya Vagabond, itu yang pemerannya idol juga, Suzy Miss A, dan dia suka kecantikan seorang Miss A. Ya, laki-laki mana sih yang tidak suka dengan cewek cantik ya. Tapi ya cuman sebatas itulah suami saya, tidak yang benar-benar fanatik ya. Tapi kalau sepak bola, bicaralah sepak bola dengan dia dan dia akan mulai cerewet. Lanjut. Kakak, apa sisi positif yang akan didapatkan saat menjadi seorang fangirl di saat sudah menikah? Sisi positif. Kalau untuk saya sendiri sih itu lumayan menjadi healing. Sosok bahasa Inggris. Healing dalam artian di saat kita lagi penat, di saat stres, misalnya lelah di rumah, membersihkan rumah, misalkan ibu rumah tangga kan selesai cuci baju atau apa, dengerin musik K-pop itu semacam menyegarkan diri, dan melihat idol favorit itu semacam hiburan ya, bisa tertawa-tawa, melihat tingkah konyol mereka ya, semacam hiburan yang merefresh. Sama aja seperti menonton TV Indonesia kalau ada acara komedi, seperti itulah cara kerjanya ya. Tempat penghiburan bagi saya.
Gimana tanggapan kakak tentang perspektif dan stigma orang banyak terhadap fangirl yang sebagian besar bersifat negatif? Ya betul, memang kebanyakan orang berasumsi negatif dengan fangirl ya, fangirl apalagi soal K-pop. Tapi saya bingung juga sih, padahal ada orang lain yang mengidolakan idola mereka, contohnya ya idol barat, idol Hollywood. Ada yang suka memang sampai si artisnya itu dikejar-kejar sampai ke ujung, tapi ke ujung mana dia pergi tapi nggak dibilang negatif kan, nggak dibilang yang aneh-aneh kan. Tapi kenapa K-pop dianggap seperti itu? Padahal kan sama saja. Iya nggak? Misalkan yang suka bola, yang suka sepak bola, terus di dalam rumahnya itu semua hal yang berhubungan dengan bola bahkan sudah tidak masuk di akal, sampai WC lah bola dan ini. Terus ada yang suka misalkan Hello Kitty, seluruh rumahnya sudah Hello Kitty semuanya. Semua hal yang berhubungan dengan Hello Kitty sampai di ujung Jepang pun dicari, tapi nggak dibilang negatif. Itu kan aneh guys. Saya juga bingung mau makanya saya diam saja ya, lebih baik. Ya begitulah. Saya juga tidak tahu kenapa bisa jadi seperti itu. Saya juga tidak terlalu peduli tentang cara berpikir orang. Itu kan cara pikir mereka ya, pada umumnya. Karena mungkin mereka belum tahu K-pop itu seperti apa. Jadi it's okay lah. I don't care. Apakah kakak punya cara-cara tertentu untuk meyakinkan suami kakak bahwa menjadi seorang fangirl bukan suatu hal yang salah dilakukan di saat kakak sudah menikah? Saya tidak perlu meyakinkan dia ya, karena ini kan hanya sekedar hobi yang bukan yang penting-penting amat untuk dibahas sampai harus menimbulkan sampai saya harus ngotot meyakinkan dia. Itu tidak perlu ya. Kalau saya sendiri dengan suami itu tidak perlu, karena seperti yang saya bilang tadi, tergantung kepada orangnya. Jika orang tersebut membawa hobinya ke hal yang positif, mengambil hal positif dalam apa yang dia gemari, otomatis akan menjadi hal positif juga di dalam diri dia. Tapi kalau dia melakukan dia maunya hal-hal yang negatif, ya otomatis akan menjadi hal negatif. Walaupun kita menjelaskan sampai berapa, meyakinkan sampai berapapun, kalau memang dia sudah berpikir seperti itu, kita tidak bisa mengubah cara berpikir mereka. Jadi kalau untuk suami saya sendiri tidak perlu meyakinkan, karena dia sudah terbiasa ya dengan itu. Karena saya sudah suka K-pop sejak sebelum kenal dengan suami saya ya. Seperti itu. Apakah kakak pernah memberikan pengertian atau meyakinkan suami kakak bahwa tidak masalah menjadi seorang fangirl di saat sudah menikah? Pernah beberapa kali, tapi bukan karena suami melarang. Tapi suami hanya penasaran kenapa masih suka dengan kenapa suka dengan K-pop. Lalu saya menjelaskan juga, saya sudah suka K-pop dari masih sekolah, dan ya namanya anak-anak ABG zaman dulu kan suka dengan hal-hal seperti itu. Ada yang suka dengan Backstreet Boys, ada yang suka dengan Justin Bieber, ya semua anak muda kan ada yang mereka sukai. Tapi kenapa saya masih suka sampai saya menikah itu karena memang saya suka musiknya, bukan karena cowok-cowok gantengnya ya. Karena buktinya saja yang saya suka itu, yang idol yang favorit saya itu mukanya nggak ganteng-ganteng amat. Membuli bias idol favorit saya Kyuhyun itu emang tidak ganteng-ganteng amat. Maaf para Gengyu yang suka Kyuhyun, saya membuli Kyuhyun tidak apa-apa ya. Begitulah elf membuli idolnya sendiri. Suami saya sedikit banyak paham lah ya, karena dia juga punya hobinya sendiri. Seperti apa perkataan atau ucapan yang sering kakak katakan untuk meyakinkan suami kakak bahwa menjadi seorang fangirl bukan suatu hal yang salah? Seperti apa ya? Saya kebanyakan saya bilang seperti ini ya.
Saya jelaskan, suami. Mereka itu jadi idol K-pop itu nggak instan ya, nggak instan yang langsung jadi seperti itu. Jadi saya suka mereka karena suara mereka bagus. Ini nih suara yang cowok yang saya idolakan, idol yang saya idolakan ini suaranya bagus. Saya bukan suka karena wajah dia, tapi saya suka suaranya. Mereka pun jadi idol itu nggak sembarang jadi idol, mereka itu training sampai bertahun-tahun. Jadi mereka itu penuh perjuangan. Jadi kita punya rasa bangga tersendiri padahal mereka yang idol ya. Bahwa kita tuh menyukai sesuatu yang bukan kaleng-kaleng. K-pop bukan kaleng-kaleng. Jadi kita menyukai sesuatu yang bermutu, yang ada isinya, bukan hanya berkoar-koar menghina-hina orang di TV, tapi mereka memberikan karya. Pokoknya hal-hal semacam itulah yang saya selalu menceritakan hal-hal positif tentang K-pop ya. Saya tidak pernah, karena memang pada umumnya saya selalu melihat hal positif di K-pop. Apakah kakak pernah membahas hal yang berhubungan dengan K-pop bersama-sama? Nah itu yang tadi saya jelaskan yang barusan ya. Pernah membahas ya beberapa kali tentang K-pop. Bagaimana tanggapan yang diberikan suami kakak saat kakak membahas tentang K-pop? Ya dia itu orangnya kalau waktu membahas K-pop, dia lumayan menerima lah, lumayan terbuka lah cara berpikirnya karena dia juga suka dengan sepak bola. Jadi dia mungkin punya berpikiran yang sama ya tentang sesuatu yang kita idolakan itu. Mungkin berbeda tapi pada dasarnya sama. Gimana dia suka bola, begitupun saya suka K-pop. Seperti itu. Apakah pernah terjadi konflik antara kakak dan suami kakak saat kakak melakukan K-pop? No, gak pernah sama sekali. No. Tidak ada konflik sama sekali. Suami saya ini baik hati, tidak sombong. Kalau soal K-pop ya. Kalau soal masalah rumah tangga yang lain lah nggak usah dibicarakan di sini. Intinya kita tidak pernah malahan dia tahu lah saya suka K-pop itu seperti apa. Saya nggak yang negatif lah. Apakah suami kakak mempunyai persyaratan yang harus kakak lakukan di saat kakak tak menjadi seorang fan girl sudah menikah? Nggak ada persyaratan yang terlalu gimana ya. Tapi intinya dia bukannya mendukung ya, biasa-biasa aja. Kalau kamu suka K-pop ya suka aja. Untuk hal seperti itu kan nggak perlu dibahas karena semua manusia itu punya idolanya masing-masing, punya role modelnya masing-masing, punya kegemarannya masing-masing. Jadi tidak ada yang perlu tidak ada yang perlu syarat-syarat apa itu, nggak ada itu syarat-syarat seperti itu. Yang penting saya masih melakukan tugas saya sebagai ibu rumah tangga, tidak akan menjadi masalah apa-apa lah. Selesai sudah 20 pertanyaan yang saya selesaikan guys. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ceritakan, tapi kalau tidak ada pertanyaan saya tidak bisa menjawab. Tapi setidaknya konten ini menjadi ajang saya mencurahkan isi hati saya sebagai seorang fan girl yang suka dengan K-pop. Dan sampai di sini dulu konten kali ini. Makasih yang udah memberikan pertanyaan ini ya, teman di Instagram. Nanti saya akan bagikan link video ini kepada dia. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk skripsi kamu nanti. Dan kamu bisa lulus dengan nilai yang baik. Saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah membuat skripsi. Tapi guys, sekedar share ya. Saya sudah membantu 2 teman saya dalam skripsi mereka guys. Jadi ini yang ketiga. Kalau yang 2 sebelumnya itu memang teman dekat saya, tapi yang satu ini saya tidak kenal, tapi saya hanya sekedar membantu dia ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan ini.
dan saya sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Annyeong.